Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro Lampung terus membangun prasarana guna meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satunya akan memperluas gedung IGD rumah sakit pada September mendatang, agar para pasien bisa lebih nyaman dalam menerima pelayanan. Tidak hanya itu, Rumah Sakit Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro yang merupakan rumah sakit rujukan regional 2 tipe B rumah sakit pendidikan ini, sedang membangun gedung rawat inap yang direncanakan hingga lantai 4. Wakil Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Dr. Hasril Mewakil Direktur Dr. Fitri mengatakan, syukur alhamdulillah pasien rumah sakit dari hari ke hari terus bertambah, dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit semakin baik. Tentu hal ini juga mendapat dukungan penuh Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin, yang menginginkan Rumah Sakit Daerah Jenderal Ahmad Yani terus meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin. Akhirnya kita mendapatkan bantuan anggaran dari dana dak reguler sebesar 4 miliar, yang akan digunakan membangun gedung rawat inap 4 lantai. Wadir Pelayanan Dr. Hasril juga mengatakan, bahwa yang sebelumnya, rencana anggaran 51 miliar dengan rencana membangun gedung rawat inap 10 lantai, namun tertunda, karena ada sesuatu hal-hal teknis. Kemudian tim RSUD kembali mengajukan permohonan anggaran kepada Kementerian Kesehatan sebanyak 40 miliar untuk membangun gedung rawat inap, namun hal ini kita hanya mendapat anggaran sebanyak 4 miliar. Dan inilah yang saat ini kita membangun gedung rawat inap dengan pondasi 4 lantai, dan tahap awal 1 lantai dengan 24 tempat bed, yang di dalamnya menjadi kamar-kamar ruang inap standar dan ber-AC. Kedepannya, bahwa pembangunan akan terus berkelanjutan, sehingga rumah sakit dengan visi unggul dalam pelayanan dan unggul dalam pendidikan, dapat melayani masyarakat secara paripurna kepada semua masyarakat yang membutuhkan, sehingga kepuasan pasien dan kenyamanan pasien dapat menjadi prioritas Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro. Saat itu Pak Wali Kota mendukung sekali agar perkembangan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani lebih maksimal lagi untuk melayani dan menampung pasien. Di mana kita tahu semua bahwa pasien-pasien yang ke Yani itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Dan kita bukan berarti kita bersyukur dengan orang banyak sakit, bukan, tapi bersyukur bahwa masyarakat percaya dengan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Itulah salah satu kita bersyukurnya, bahwa Rumah Sakit Ahmad Yani kita tahu semua, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani rumah sakit rujukan regional 2 tipe B, rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Malahayati. Nah, berangkat dari situ Pak Presiden Jokowi pada saat datang ke Metro kan Pak Wali Kota kan dapat prepidat itu untuk membangun gedung yang wilayah selatan yang kita mau bangun, yaitu gedungnya sekitar 10 lantai. Yaitu kisaran anggarannya 51 miliar pada saat itu. Dan Presiden Jokowi pada saat itu sudah setuju. Tapi ternyata diurut oleh timnya Pak Wali Kota pada saat ke Jakarta itu ada sedikit yang miss, yang sudah diparap oleh Pak Jokowi itu ternyata selip dan tidak ada disposisi dari Mensesnek pada saat itu. Jadi kita agak sedikit tertunda untuk membangun gedung 10 lantai yang menjadi harapan dari Wali Kota Metro. Nah, lalu tim dari Ayani bergerak juga ke Kementerian Kesehatan untuk memboyong anggaran dari dana dak reguler. Tapi dana dak reguler itu kita pengajuannya sekitar 40 M pada saat itu, tapi diguyurkan hanya 4 miliar. Makanya itu pembangunan kita hanya membangun pondasi 4 lantai, ya, pondasi 4 lantai, dan yang baru akan jadi sampai lantai 1 saja. Jadi pembangunannya berkelanjutan. Nah, kamar itu untuk apa? Kamar itu untuk kamar rawat inap standar sesuai dengan amanah Permenkes ya. Amanah Permenkes, jadi kamar rawat inap standar, di mana kamar rawat inap standar ada 2. Ada yang kamar rawat inap standar PBI, penerima bantuan iuran, ada non PBI. Kalau dia PBI, nanti itu 1 kamar 4 tempat tidur, itu namanya itu yang non PBI. Tapi yang PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah, yang mana seperti UHC yang ada di Kota Metro, itu nanti dia masuknya ke kamar yang 1 kamar isinya 6 bed. Tapi di situ ada ruang AC, terus jarak tempat tidurnya juga sudah sesuai dengan standar Kemenkes. Ada tempat kamar mandi yang cukup representatif untuk mereka. Jadi mereka semua pakai AC nanti ke depan. Harapan rumah sakit sudah otomatis kami dengan visi kita, yaitu unggul dalam pelayanan dan unggul dalam pendidikan. Unggul dalam pelayanan sudah otomatis kita akan memberikan pelayanan paripurna untuk masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan dari Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani atau yang membutuhkan pelayanan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Tujuannya kepuasan pasien, kenyamanan pasien menjadi prioritas di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Tim Samudra News TV Kota Metro mengabarkan.